Bapak Ibu, saudara sekalian, kita akan masuk lagi dalam hadirat Tuhan melalui pujian penyembahan, puji Tuhan. Sampai detik ini Tuhan berikan kita kesehatan, ya. Tuhan berikan kita kekuatan. Ada banyak teman-teman kita yang sedang mengalami penderitaan, sakit penyakit. Ya, kita bersyukur ya Pak Yohanes. Kita bersyukur buat semuanya karena Tuhan yang luar biasa lah. Pokoknya hidup dengan Tuhan itu sangat menyenangkan. Tidak ada yang paling menyenangkan selain hidup dengan Tuhan. Tidak ada pekerjaan yang paling menyenangkan, paling mulia selain melayani Tuhan. Itu yang membuat kita anak-anak Tuhan. Baik, kita akan segera mulaikan ibadah FM pada sore hari ini. Nanti saya minta Pak Yohanes pimpin kita dalam doa, Pak, sebelum saya akan masuk dalam pujian penyembahan di sore hari ini. Mari Pak Yohanes, semar mau berdoa. Jangan berisik dulu. Sebentar ya, jangan berisik. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus pada sore ini kami minta padamu. Tuhan, kami mau mulai ibadah family ministry. Kami mohon pimpinanmu di dalam ibadah ini, supaya ibadah ini benar-benar dapat kami mati, dapat kami rasakan, kami benar-benar dapat memuji dan besarkan namamu, dan Kau pimpin Pak Johan sampai aku untuk memimpin pujian, apa yang di pujian ini Tuhan berkata dan dapat memberkati kami semua yang mendengarkan, dapat memulihkan, dapat menghibur. Engkau pimpin ibadah family ministry ini ya Bapa, dari awal pertengahan hingga akhir, supaya ibadah ini benar-benar berkenan kepadamu dan menjadi berkat bagi kami, juga menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Ya, kita akan nyanyikan satu pujian. Haleluya. Sebab Engkau Allah yang berkuasa. Haleluya. Sebab Engkau Allah yang berkuasa. Sebab Engkau Allah yang berkuasa. Haleluya. Haleluya. Sebab Engkau Allah yang berkuasa. Haleluya. Engkau ada berkuasa.
layak dipuji, layak disembah, Engkau Engkau Allah berkuasa, layak disembah, layak dipuji. Sebab Engkau Allah yang berkuasa. Haleluya. Haleluya. Sebab Engkau Allah yang berkuasa. Layak dipuji, layak disembah, Engkau kudus, Engkau Allah berkuasa, layak dipuji, layak disembah, sebab Engkau kudus, Engkau Allah berkuasa, layak disembah, layak dipuji, Engkau kudus, Engkau Allah berkuasa, layak dipuji, layak disembah. Haleluya. Oleh Allah namamu. Haleluya. Engkau Allah yang Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang kudus, Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, Engkau besar, kamu yang ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada
seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau. Tidak ada yang sama seperti Engkau, Tuhan. Sebabnya kami sembah Engkau. Kami muliakan Tuhan. Engkaulah segalanya. Kami beri hormat kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Mulialah nama-Mu. Engkau kekasih jiwa kami Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih ya Roh Kudus. Engkau yang memilih kami. Engkau yang memilih kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami mau masuk lebih dalam lagi dalam pujian penyembahan kami. Kami ingin menikmati Engkau Tuhan melalui ibadah kami pada sore hari ini. Kami ingin menikmati Engkau dalam pujian penyembahan kami Tuhan. Haleluya. Engkau Allah yang maha besar. Engkau Allah yang maha kuasa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu. Kita akan masuk dalam pujian penyembahan kita kepada Tuhan pada sore hari ini. Saya senang kita nyanyikan karena kita dari intermendasi gereja, dari segala suku bangsa yang ada di bangsa ini. Kita akan nyanyikan satu pujian yang saya kira lagu ini sudah kita semua sudah hafal ya. Kita pandang dari gereja mana? Kita pandang dari gereja mana? Diri atas imannya, kalau hatiku di hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Tak pandang dari kejaman, asalkan berdiri atas firman-Nya, kaulah hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Sekali lagi, kita nyanyikan pujian ini. Tak pandang dari kejaman, asalkan berdiri atas iman-Nya, kaulah hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus
Ya, saya buka ruangan kesaksian, silakan. Ya, shalom Bapak Ibu, silakan yang mau kesaksian. Cinta kasih Tuhan. Bapak Ibu, silakan, monggo. Bu Grace, apa kabar Bu Grace? Baik, baik Pak. Mau kesaksian silakan Bu Grace. Belum kali. Ya puji Tuhan Pak. Kemarin teman saya melayani saya. Kasih perjamuan, terus dia diajak bicara gitu ya, apa pengampunan gitu. Pokoknya dia sedih gitu ya, dia nangis. Nah saya bersyukur terus diberikan perjamuan kudus gitu ya. Jadi beberapa gitu teman-teman gitu pada ke situ melayani. Saya bersyukur lah sama Tuhan, di mana teman-teman datang gitu, bisa tinggal di sini sama saya dan bisa melayani keluarga saya gitu ya. Kalau buat saya sendiri kan agak sulit gitu ya keluarga. Malahan mereka juga nggak ada yang ikut kebaktian. Saya juga suka mikir gitu, kenapa gitu ya. Saya juga nggak ngerti gitu, orang yang dari jauh-jauh pada datang. Nah keluarga kita sendiri gitu nggak datang, yang deket-deket tinggal jalan cuma berapa langkah gitu ya sampai gitu. Ya saya juga nggak ngerti kenapa gitu ya. Ya itulah beban yang ada dalam hidup saya ya. Jadi saya juga minta doa lah biar Tuhan tolong gitu ya. Biar artinya keluarga saya, ponakan saya gitu, adik saya gitu bisa rajin gitu datang ke tempat sini gitu. Karena kalau di Jakarta kan dulu dia rajin, dia bisa doa, bisa artinya ikut doa pagi jam 5 udah bangun terus doa gitu ya. Kenapa udah di sini kayaknya males gitu, nggak mau gitu. Ikut nggak mau, doa nggak mau, pokoknya nanti aja gitu, pokoknya nanti juga kantong. Jadi benar juga apa yang ngomong dia nanti gitu. Dan sekarang ini ya terakhir masnya udah sakit, udah nggak bisa apa-apa gitu, jalan juga udah susah kan kena stroke gitu. Tapi ya saya bersyukurlah di akhirnya gitu dia mau percaya Tuhan gitu ya. Itulah satu ada doa saya gitu ya, Tuhan dengar gitu, bahwa ya udah kita juga nggak terlalu paksa gitu ya, kalau dia mau ya datang, nggak mau ya udah gitu kan. Jadi saya bersyukur, jadi kalau dilayani dengan teman saya gitu dia nangis gitu ya, katanya apa seperti menyatu lah gitu, roh dia tuh menyatu gitu, jadi kayak ada apa gitu, kayaknya dia begitu seneng gitu maksudnya. Jadi bisa sama-sama gitu dengan hatinya gitu ya. Jadi menyatu dengan hatinya gitu. Itulah berkat Tuhan, Tuhan menolong semuanya. Mungkin itu aja sedikit kesaksian saya, bantu doa terus buat keluarga saya biar mereka boleh datang ke Tuhan ya. Dia apa yang dirangkas juga kan orang muda juga ya. Mereka juga susah untuk percaya Tuhan. Tapi ya ke Buddha aja nggak pernah ya. Memang nggak juga terlalu banyak kegiatan ke sana. Nah saya juga masih berusaha untuk melayani juga ponakan saya yang ada di Cilegon, di Rangkas Bitung ya. Saya juga masih mau melayani mereka ya. Nanti dengan maju saya harus ke sana gitu ya. Nggak bisa sendiri gitu. Karena saudara kan susah gitu untuk dilayaninya. Puji Tuhan, mungkin bantu doalah itu yang kerinduan hati saya supaya ya masih ada waktu lah buat saya untuk melayani mereka. Puji Tuhan, Tuhan membantu. Mungkin Pak Johan segitu kesaksian saya. Bu Lydia, berkati. Siapa lagi yang mau kesaksian? Pak Timi Setiawan. Shalom. Shalom, saya lagi masak Pak, sambil denger aja ya. Puji Tuhan. Soalnya mau makan obat. Pak Timi bisa makan obat, siap-siap makan. Ya, lewat aja, dengar aja. Tuhan berkati semua. Tuhan berkati juga ya. Sehat selalu. Bu Messi, mau kesaksian Bu Messi. Ya Pak. Ya, puji Tuhan, terima kasih Pak Komingguan. Ya. Saya berterima kasih kepada FM yang mendoakan ponakan saya. Ya, kemarin dari hari Senin ya, Senin, Selasa dia masuk Indonesia Idol.
itu ternyata masuk Indonesia Idol itu ada permainan saudara ya. Jadi bukan juga cuma suara ya. Jadi voting juga itu kita harus beli ya, beli ininya votingnya gitu ya. Nah dilihat di situ banyak-banyakan gitu. Terus RCTI-nya juga memilih, ada kayak kemarin ya 5 keluar ya. Puji Tuhan ponakan saya sudah ke 22 besar. Dan tadi malam 5 keluar saudara. Waduh itu deg-degannya minta ampun tuh. Nah, sudah nggak bisa berharap kepada siapa saudara ya. Ya, jadi ternyata tuh Indonesia Idol itu bukan saja suara yang dilihat, saudara. Jadi dari juri juga, ya, dari RCTI-nya juga gitu yang memilih. Dan puji Tuhan, ya, kemarin 5 keluar, tadinya ponakan saya tidak aman, ya, tinggal 10 orang yang tidak aman. Waduh, kita berdoa Tuhan, tolong Tuhan biar masuk. Puji Tuhan. Akhirnya 5 keluar, 5 masuk, termasuk ponakan saya, dan dia lanjut ke 17 besar ya. Dan saya tahu semua karena kasih Tuhan ya. Kita memang nggak bisa berharap kepada siapapun ya, hanya berharap kepada Tuhan. Dan saya katakan kepada saudara-saudara saya, ya kita andalkan Tuhan ya. Pasti Tuhan beri yang terbaik buat saudara kita, bukan mau kita tapi biar mau Tuhan yang terjadi. Dan saya percaya kalau mau Tuhan itu siapapun yang menghalangi nggak bisa saudara ya. Kalau Tuhan yang sudah memilih, Tuhan yang menentukan itu luar biasa ya. Mau katakan permainan ke mau apa, nggak ada yang bisa membatasi kuasa Tuhan. Dan bantu doa biar semuanya ya kehendak Tuhan. Kita sih maunya juara saudara ya. Tapi semua kembali kepada Tuhan ya. Karena kita tahu Tuhan itu punya rencana yang indah dalam setiap kehidupan kita. Itu aja, Tuhan Yesus memberkati. Dan saya bersyukur ya. Saya sehat saudara. Pulang kemarin hari Senin pulang sampai rumah jam 2 pagi. Tadi malam pulang jam 2:30 dari jam 12 siang kita jalan. Karena anak saya mobilnya tuh genap, sedangkan kemarin ganjil. Jadi kita nunggu di samping RCTI itu untuk melewati ganjil genap ya di kafe dan puji Tuhan ya nunggu dari jam 4 ya, tapi Tuhan berikan saya kekuatan. Tuhan berikan saya semangat ya, karena saya yang paling tua saudara di situ ya. Yang lain mesti muda-muda, anak-anak muda saudara ya. Dan saya lihat tuh Tuhan berikan semangat, kekuatan kepada saya biar untuk saya tetap kuat dalam Tuhan. Itu aja. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk semua yang sudah mendukung dalam doa. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Komingguan, Pak Johan. Ya, makasih Bu Messi. Pasti ya kalau Tuhan berkehendak nggak ada yang mustahil ya. Amen. Pasti bisa menang ya, pasti keluar sebagai juara Indonesian Idol ya. Kita tetap berdoa ya buat ponakan dari Bu Messi. Terima kasih Bu Messi. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada boleh. Ya Pak, silakan Pak Johannes. Pak Johan suatu urapilah hamba dengan minyak baru, penuhilah dengan hadirat. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di hati kami. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan
silakan kepada hambanya. Ya, silakan Bapak David Sunarandoko. Tuhan Yesus memberkati. Nah, selamat sore semuanya. Sore. Ya, sore ini tema kita berani berbeda. Nah, nanti kita akan ambil bacaannya dari Kejadian 38 ayat 1 sampai yang Kejadian 39 ya. Ayat 1 sampai yang ke-20. Tapi sebelum kita mulai, mari kita berdoa kepada Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur Bapa karena di sore hari ini kami boleh berada di tempat ini untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu, jamah lawat dan urapi setiap hamba-Mu yang ada di tempat ini, supaya pemberitaan firman Tuhan boleh menjadi berkat, boleh menjadi kekuatan kami, sehingga kami semakin giat melayani Tuhan. Ya Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Yuk Bapak Ibu, kita baca Alkitab kita dari Kejadian 39, ayat pertama sampai yang ke-20. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun. Kepala pengawal raja membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkan kepada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang ada di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apa pun selain dari makanannya itu sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuan tuanku, itu aku tidak lagi mengatur apa di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya kepada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkan kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau adalah istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dengan berbuat dosa terhadap Allah? Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukan itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada waktu suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah tak seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan ia lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya, telah lari keluar, dipanggilnya seisi rumah itu, lalu katanya pada mereka, lihatlah, dibawanya kemari seorang Ibrani supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini telah mendekati aku untuk tidur dengan aku. Tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya sampai tuan rumah pulang. Perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu pada Potifar, katanya, hamba orang Ibrani yang kubawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istri padanya, beginilah, begitulah aku diperlakukan oleh hamba-Mu ini, maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara. Di tempat tahanan-tahanan raja dikurung, demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Amin. Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, di zaman yang sangat modern ini, perubahan demi perubahan itu terjadi demikian cepat.
Sehingga untuk bisa tetap eksis banyak orang yang lupa terhadap kehidupan rohaninya. Sehingga mereka bertumbuh sebagai manusia duniawi. Padahal kedatangan Tuhan Yesus sudah yang kedua kali itu sudah sangat dekat. Bahkan dikatakan sudah di ambang pintu. Semua nubuatan dan tanda-tanda zaman telah digenapi. Berarti waktunya sudah hampir tiba, tinggal sedikit waktu lagi. Pada waktu dia datang kemari untuk yang kedua kali, yang dicarinya bukan orang kaya atau orang hebat, orang yang berkuasa atau orang yang berprestasi, tetapi yang dicarinya adalah iman. Lukas 18 ayat 8b, masih adakah iman di muka bumi ini? Firman Tuhan adalah merupakan pondasi yang kokoh agar kita selalu berada di jalan Tuhan. Karena kebenaran firman Tuhan adalah kebenaran sejati, yang bukan hanya benar di hadapan manusia, tetapi juga benar di hadapan Tuhan. Nah, karena kebenaran firman Tuhan adalah kebenaran sejati, sebab semua yang benar di hadapan manusia belum tentu benar di hadapan Tuhan. Tetapi semua yang benar di hadapan Tuhan pasti manusia berkata benar. Nah, untuk melewati jalan Tuhan itu dibutuhkan yaitu iman. Karena dengan imanlah kita bisa mengalahkan dunia ini. 1 Yohanes 5 ayat 4 mengatakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Bahkan kebenaran firman Tuhan juga sanggup memerdekakan kita, seperti di Yohanes 8 ayat 32, tetapi kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, kali ini kita akan belajar dari seorang tokoh di Alkitab, di Perjanjian Lama yang sangat luar biasa, tanpa cacat celah, yaitu namanya Yusuf. Yusuf adalah anak kesayangan Yakub, seorang konglomerat di zaman Old ya. Hidupnya dimanja, bahkan di Alkitab dicatat jubahnya adalah sebuah jubah yang maha indah. Dari kecil Yusuf sudah mendapat mimpi dari Tuhan bahwa suatu hari nanti ia akan menjadi seorang pemimpin dunia. Tetapi karena Yusuf sembarangan menceritakan mimpinya kepada orang tua dan saudaranya, mereka menjadi iri dan benci kepadanya. Sehingga mereka melempar Yusuf ke dalam sumur dan kemudian menjualnya sebagai budak belian kepada seorang saudagar-saudagar Midian yang lewat di situ. Tetapi yang kita patut acungi jempol ya, Yusuf itu tidak down, tidak meratapi nasibnya, kemudian putus asa, tetapi Yusuf selalu dimanapun dia berada selalu tampil terbaik di ruang lingkupnya, yakni di istananya Potifar sebagai budak belian di istana Firaun. Sehingga semua miliknya, karena Yusuf ini menunjukkan sikap yang terbaik, semua milik Potifar ini diserahkan dalam kekuasaan Yusuf, sehingga Potifar ini tidak usah berbuat apa-apa selain mengurus makanannya, semua diserahkan pada Yusuf, dan Tuhan buat semuanya berhasil, lebih berhasil daripada dipegang siapapun. Saat Yusuf diajak berselingkuh dengan istri Potifar, Yusuf menolak dengan halus, tetapi istri Potifar memfitnahnya bahwa Yusuf akan memperkosanya. Nah, saat Yusuf dipenjara tanpa diadili pun, Yusuf memilih diam. Bukan membongkar kebusukan dari nyonya rumah, tetapi Yusuf memilih untuk tetap diam. Ini luar biasa. Orang lain pasti mengumpat-umpat ya, saya nggak salah, ini saya yang diajak selingkuh, dan lain sebagainya. Tetapi yang kita acung jempol itu, Yusuf ini lebih baik tutup mulut, di penjara nggak apa-apa, demi membela istri tuanya. Nah, sekarang di bab pertama pertanyaannya, mengapa Yusuf berani berbeda? Sesuai dengan tema kita hari ini tadi, berani berbeda. Ada 3 hal yang menyebabkan Yusuf ini berbeda. Yang pertama, karena Yusuf ini selalu menjaga 3 hal. Yang pertama, hubungannya dengan Tuhan. Seperti di ayat 2. Kita lihat dulu ayat 2 ya. Kejadian 39 ayat 2 mengatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Yusuf memiliki hubungan yang selalu dekat dengan Tuhan, sehingga Tuhan selalu menyertainya. Walaupun Yusuf hidup
sangat nyaman dan mewah di istananya Potifar, tetapi Yusuf tidak pernah melupakan Tuhannya. Nah, biasanya orang tuh kalau hidupnya sudah mapan, sudah enak, nah dia lupa daratan, lautan, dan udara. Lupa sama Tuhannya, lupa dari mana semua berkat itu datang. Artinya Yusuf itu memiliki yang pertama kehidupan doa yang baik dan kontinu. Nah, ini pasti. Yang kedua, Yusuf itu rajin memuji dan menyembah Tuhan. Kemudian Yusuf itu juga rajin melakukan 5M, yaitu biasanya 5M++. Itu sering saya ajarkan. Yang pertama adalah Yusuf ini selalu mendengar firman Tuhan, kemudian membaca dan merenungkannya, kemudian dilanjut dengan merenungkan, kemudian melakukan, dan yang terakhir itu memberitakan. Nah, kalau kita rajin melakukan firman Tuhan, kita akan menjadi orang yang bijaksana. Jadi, intinya Yusuf itu bisa tampil berbeda, berani berbeda dengan orang yang lain. Karena orang yang lain itu diajak selingkuh sama istri majikannya, ya pastinya karena ini Potifar ini raja muda, ya pasti istrinya cantik sekali. Ya pasti selingkuh itu pasti terjadi. Tetapi Yusuf ini berbeda, dia ini karena dekat dengan Tuhan, dia takut melakukan dosa. Kemudian yang kedua, mengapa Yusuf berani berbeda? Nah, yang kedua ini, karena Yusuf hidup dengan menjaga hal yang kedua itu integritasnya terhadap Tuhan dan Tuhannya. Ayat 3 sampai ayat 10 tadi. Ya, saat Potifar melihat bahwa Yusuf disertai Tuhan dan Tuhan membuat segala sesuatunya berhasil yang dikerjakannya, maka Yusuf menjadi orang yang sangat dikasihi oleh Potifar, menjadi orang kesayangannya Potifar. Yusuf diangkat menjadi kepercayaannya nomor 1, sehingga Yusuf diberi kuasa atas rumah dan segala miliknya dan sejak saat itu berkat Tuhan yang ada di atas Potifar, baik yang di rumah maupun di ladangnya. Jadi karena Yusuf ini diberkati, Potifar sekeluarganya sama sawah ladangnya juga ikut diberkati. Memang luar biasa sekali. Segala milik Potifar diserahkan kepada Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah mengatur apa-apa lagi selain makanannya. Jadi Yusuf, dengan adanya Yusuf di istananya, Potifar itu nggak usah ngurus apapun. Semua diurus Yusuf, ini beres. Potifar tinggal ngurusi hari ini mau makan apa, dia mau menikmati apa, tidak mikir apa-apa lagi, karena di bawah pimpinan Yusuf semuanya berjalan dengan oke. Lebih oke daripada dipegang oleh siapapun, bahkan oleh Potifar sendiri. Nah, hanya istri Potifar saja yang tidak diserahkan kepadanya, seperti di ayat 9. Nah, di zaman sekarang ini, di zaman now ini sangat jarang orang yang memiliki integritas seperti Yusuf. Contoh ya, orang-orang yang memiliki integritas seperti Yusuf di zaman now ini ya tentu saja yang pertama itu Presiden Jokowi. Kemudian Ahok atau BTP, Basuki Cahayapurnama, kemudian Ibu Sri Mulyani, Ibu Risma, ya Pak Erick Thohir, ya kemudian Mahfud MD dan lain sebagainya. Banyak sekali orang-orang dekat Pak Jokowi ini yang betul-betul orang yang memiliki integritas yang sangat mengherankan. Nah, ayo kita pun harus belajar untuk memiliki integritas seperti mereka, dengan membuat janji diri atau komitmen untuk jujur serta setia pada Tuhan. Setia terhadap pemimpin, keluarga, bangsa, dan negara sampai akhir hayat. Nah, ini yang paling penting. Sehingga kita betul-betul berani berbeda dengan orang-orang dunia. Jadi, tahan bisikan untuk korupsi lah. Nah, orang itu, kalau Ahok itu bilang, orang itu akan kelihatan mentalnya, kelihatan aslinya pada waktu dia diberi kekuasaan. Kalau dia memang orang baik, ya semakin diberi kekuasaan, ya semakin baik. Contohnya Pak Jokowi itu semakin diberi kekuasaan, bahkan jadi Presiden G20 pun, dia tampil semakin baik, semakin rendah hati, semakin bijaksana. Nah, ini yang paling penting. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, mengapa Yusuf berani berbeda? Yang ketiga ini karena Yusuf bisa menjaga yang ketiga ini kehormatan istri tuannya. Ini luar biasa sekali, kita lihat ayat 20 ya. Ayat 20 ini mengatakan demikian. Kejadian 39 ayat 20. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara tempat tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana.
Walaupun jelas-jelas Yusuf ini difitnah mentah-mentah oleh istri dari Potifar, oleh tante Potifar, Yusuf dituduh ingin memperkosanya. Sebaliknya, sebetulnya yang ingin memperkosa Yusuf ini kan malah istri dari Potifar. Tapi Yusuf, karena bajunya ditinggal, baju itu dijadikan bukti untuk memfitnah, karena istri Potifar ini sangat marah karena Yusuf tidak mau diajak selingkuh. Nah, akhirnya Yusuf difitnah. Suaranya, Pak. Difitnah, ya? Suaranya. Oh, baik. Suaranya sudah jelas. Suaranya terganggu. Enggak kok. Sudah jelas ya? Jelas, jelas, ada Pak. masalah. Sudah jelas, Pak? Jelas, Pak. Ya. Bagus, nggak ada masalah. Perkataan itu juga disampaikan kepada Potifar suaminya, sehingga Potifar itu marah. Yusuf ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara tanpa diadili terlebih dahulu. Jadi Yusuf ini dituduh mentah-mentah, difitnah mentah-mentah untuk mengurang ajari atau ingin memperkosa istri Potifar, tapi Yusuf milih diam untuk menjaga kehormatan istri tuanya, keharmonisan pernikahan daripada kerajaan Potifar. Yusuf memilih untuk diam demi melindungi nama baik dari istri tuanya, keutuhan keluarga tuanya. Seperti Ahok saat difitnah telah menista dan menghina agama secara terus-menerus dengan sehingga situasi menjadi panas. Sehingga akhirnya Ahok memilih dipenjara 2 tahun tanpa kesalahan yang terbukti karena dia difitnah. Ahok memilih diam dan mengalah sehingga negara itu menjadi aman. Ini luar biasa. Nah, bagaimana dengan kita? Ya, kadang-kadang kita ini harus menjaga atasan kita, nama baik kita, ya difitnah ya wis. Demi untuk kebaikan semua. Ahok rela dipenjara 2 tahun demi keutuhan dari pemerintahan Jokowi. Ini luar biasa sekali. Dan ternyata setelah Ahok sebelum masuk penjara, dia berkata, saya punya Tuhan, tinggal saya lapor sama Tuhan. Saya pasti semua orang yang memfitnah saya dihukum. Dan ini semua terbukti, semua sudah terjadi. Nah, di bab kedua sekarang, apa hasilnya dari berani berbeda, saudara? Tadi kan apa alasannya? Yusuf berani berbeda, sekarang apa hasilnya dari berani berbeda? Pasti ada hasilnya. Hasilnya Yusuf menjadi orang yang pertama selalu berhasil dalam pekerjaannya. Seperti di ayat 2b tadi. 2b mengatakan ya, ini ayat yang luar biasa, tetap sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Tuhan suka dengan orang-orang yang rajin, orang-orang yang pekerja keras. Tetapi orang yang dekat dengan Tuhan akan diubahkannya sehingga menjadi pekerja cerdas, yang bertangan dingin, tentu saja karena ada campur tangan Tuhan. Bertangan dingin itu artinya apa saja yang dikerjakannya semuanya akan berhasil. Yusuf menjadi pekerja cerdas karena memilih hikmat dari Tuhan. Nah, caranya menjadi pekerja cerdas ini ada 3 langkah. Ya, ini penting. Langkah pertama, minta hikmat dari Tuhan, bukan nasihat dari orang fasik. Langkah kedua, minta tuntunan Roh Kudus. Dan langkah ketiga, lakukanlah semuanya dibungkus dengan kasih Kristus. Karena tanpa kasih semuanya akan sia-sia. Seperti di 1 Korintus 13 ayat 1-3 yang mengatakan, walaupun kamu bisa berbahasa dengan malaikat, bisa membuat mujizat, punya iman memindahkan gunung. Tapi kalau tanpa kasih, semuanya itu menjadi sia-sia. Nah, jadi saudara yang dikasihi Tuhan, dari seorang pekerja keras, Tuhan bisa merubah menjadi pekerja cerdas yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Itu yang pertama, saudara. Kemudian yang kedua, apa hasilnya dari berani berbeda? Nah, hasilnya Yusuf menjadi orang yang dipercaya penuh oleh tuannya. Ayat yang ke-6. Kejadian 39 ayat ke-6 mengatakan demikian. Segala miliknya, ingat saudara, segala miliknya tanpa kecuali, diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Saya belum pernah loh, saudara,
ada orang yang bisa dipercaya sampai seperti itu, pasrah bongkoan semua diserahkan kecuali istrinya. Dia nggak ngurusi apa-apa, tapi di bawah kekuasaan orang yang diserah itu semuanya malah berjalan dengan lebih baik. Nah, ini belum pernah. Nah, kalau kita bicara soal bisnis, bisnis adalah sebetulnya itu menjual apa bisnis itu? Menjual kepercayaan. Rumusnya, pembeli harus percaya, penjual harus bisa dipercaya. Nah, Potifar baru itu bisa terjadi transaksi. Kalau pembeli itu nggak percaya sama kita, dan penjual itu tidak bisa dipercaya, ya pasti nggak ada transaksi. Tapi kalau pembelinya ini bisa dipercaya, pembelinya itu percaya dan penjualnya bisa dipercaya, ya pasti transaksi nggak pernah berhenti. Potifar melihat bahwa Yusuf adalah orang yang disertai Tuhan dengan tanda selalu berhasil dalam pekerjaannya. Sehingga Potifar mempercayakan seluruh hartanya kepada Yusuf tanpa kecuali untuk dikelolanya dengan bantuan Yusuf, semuanya dibuat Tuhan berhasil. Yusuf dengan sungguh-sungguh dan sekuat tenaga mengelola istana Potifar dengan sebaik-baiknya, sehingga berhasil memuaskan Potifar, sehingga Potifar percaya sepenuhnya kepadanya. Yusuf menjaga, sungguh-sungguh menjaga kepercayaan yang diberikan Potifar kepadanya dengan tidak mau menuruti permintaan perempuan itu untuk tidur bersamanya. Wah, kita bisa bayangkan ya, ada orang kok bisa seperti itu. Diajak selingkuh, di rumah nggak ada siapa-siapa, istri penuanya pasti sangat cantik, dan dia yang malah memulai, biasanya orang kapan lagi. Tapi Yusuf ini memilih untuk menolak. Bahkan pada waktu dia dituduh memperkosa istri Potifar, Yusuf itu milih diam, bahkan mandah dimasukkan penjara. Nah, ini luar biasa sekali. Jadi Yusuf ini dipercaya penuh oleh tuannya. Kalau kita ini bisa menjaga kepercayaan bisnis kita, ya bisnis itu nggak pernah akan berhenti. Orang pasti terus mencari kita untuk berbisnis dengan kita. Kemudian yang ketiga, saudara, apa keuntungan dari, apa hasilnya dari berani berbeda? Yang ketiga ini, hasilnya Yusuf menjadi orang yang ketiga ini bermoral. Ayat 10. Kejadian 39 ayat 10 mengatakan, walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf Yusuf tidak mendengarkan bujukannya untuk tidur di sisinya dan bersekutu dengan dia. Bayangkan saudara, di tempat yang sama tidak ada siapa-siapa, setiap ketemu dengan Yusuf, si wanita yang cantik ini selalu membujuk Yusuf, dirayu untuk diajak tidur bersama. Mana tahan, saudara? Potifar adalah seorang pejabat tinggi di istananya, sehingga sudah pasti memiliki istri yang sangat cantik dan bukan sembarangan. Tetapi Yusuf memilih untuk tidak tergoda dengan kecantikan dan rayuan dari istri Potifar. Sungguh suatu ujian yang sangat berat, karena Yusuf masih muda, manis sikapnya, dan elok parasnya. Dari hari ke hari, perempuan itu membujuk Yusuf, tetapi Yusuf memilih untuk tidak mendengar rayuan dan ajakan untuk berselingkuh dengannya. Dan saat difitnah pun Yusuf memilih diam. Bahkan saat Yusuf dimasukkan dalam penjara pun, dengan tanpa diadili pun Yusuf tetap memilih diam agar tidak membuka aib dari istri tuanya. Ini dahsyat sekali. Ya, seperti ayat 20 tadi. Jadi kesimpulan kita pada malam hari ini yang pertama, kita harus berani berbeda dengan orang-orang dunia. Jalan Tuhan memang sempit dan berliku-liku, tetapi jalan dunia itu lebar, lurus, tetapi ujungnya adalah maut. Yusuf memilih melewati jalan Tuhan yang melewati penderitaan dan kesengsaraan, tetapi berakhir dengan kemuliaan kekal. Kemudian yang kedua, mengapa Yusuf dikatakan berani berbeda? Karena Yusuf ini dapat menjaga tiga hal. Hal yang pertama dijaga adalah hubungannya dengan Tuhan. Yusuf selalu menjaga hubungannya dengan Tuhan. Ayat yang kedua. Kemudian yang kedua, Yusuf menjaga integritasnya dengan Tuhan maupun dengan tuannya. Menjaga kepercayaan sepenuhnya. Ayat 3-10. Kemudian yang ketiga, Yusuf menjaga kehormatan dari istri tuannya. Ayat yang ke-20. Nah, kemudian yang terakhir, poin ketiga, apa hasilnya dari berani berbeda? Nah, ini hasilnya itu dahsyat sekali, saudara. Hasilnya, Yusuf menjadi orang yang pertama, selalu berhasil dalam pekerjaannya. Ayat yang kedua B.
Kemudian yang kedua, Yusuf dipercaya penuh oleh tuannya. Semua yang ada di istananya diserahkan dalam kuasaan Yusuf. Ini luar biasa. Ayat 6. Kemudian yang ketiga, Yusuf menjadi orang yang bermoral. Walaupun Yusuf ini masih muda, ganteng, belum punya istri, tapi dirayu tiap hari oleh istrinya Potifar yang cantik itu. Yusuf tahan rayuan, Yusuf memilih untuk diam, Yusuf memilih untuk menjauhi. Dan pada waktu dia dituduh mentah-mentah difitnah oleh istri Potifar, Yusuf memilih diam. Bahkan waktu dimasukkan penjara tanpa diadili pun Yusuf memilih untuk diam. Bayangkan selama bertahun-tahun Yusuf diadili ya, Yusuf itu memilih untuk diam. Jadi saudara, hari ini yuk kita tampil berbeda. Kita tunjukkan bahwa orang rohani, apalagi kita hamba-hamba Tuhan, harus tampil berani berbeda. Berbeda dengan orang-orang dunia, berbeda dengan jemaat gereja kita, berbeda dengan orang-orang di sekitar kita, berbeda dengan siapapun. Ya, saya sering guyonan sama pendeta-pendeta itu gini. Kita ini pendeta-pendeta, kita ini hamba-hamba Tuhan yang paham betul apa itu kekristenan. Tapi sebetulnya kita ini malu loh, kita ini sama Pak Jokowi kalah Kristen. Beliau itu Muslim, kita Kristen, tapi saya bilang dia lebih Kristen dari kita. Dia diejek, dihina, ya, dikatakan antek asing, asu, plonga-plongo, antek PKI, tapi Jokowi milih dia. Dan pada waktu dia bilang akan membalas, Jokowi bukan membalas secara fisik, dia membalas dengan memperbesar visinya, memperbesar kinerjanya, memperbesar prestasinya, memperbesar kesabarannya, memperbesar visinya, itu luar biasa sekali. Dan ini dibuktikan sekarang Jokowi terpilih sebagai Presiden G20. Ini nggak main-main, saudara. Berarti Jokowi itu memang untuk hari ini ya presiden terbaik di dunia. Nah, bagaimana dengan kita? Ada pendeta baru diajak sedikit, wah udah ribut di medsos. Saya tuh malu banget. Kenapa ya pendeta sekelas itu kok sampai ribut di medsos kalah dengan Pak Jokowi? Ya, dia orang nomor 1 di Indonesia, presiden. Tetapi diejek seperti apapun dia milih dia. Dia milih tersenyum aja, tetapi dia bebenah. Dia memperbaiki semuanya. Dia memperbesar visinya, dia memperbesar kinerjanya, dan luar biasa sekali. Artinya Tuhan itu bisa memakai siapapun untuk melakukan kehendaknya. Ya, kita nanti berdoa, saudara, agar kalau boleh Pak Jokowi menjadi presiden untuk yang ketiga kalinya, 3 periode. Kalau kita semua hamba Tuhan, kita orang Kristen berdoa, nggak ada yang mustahil. Peraturan bisa berubah. Pak Jokowi itu bisa jadi presiden aja, itu bagi kita semua itu mujizat, berkah yang luar biasa. Indonesia yang carut marut dirubah menjadi negara yang luar biasa. Nanti mungkin Pak Ganjar yang jadi wakilnya di kader 5 tahun, nanti dia yang jadi RI 1. Nah, ini doa kita seperti itu ya. Masih banyak nanti calon wakilnya, pasti banyak sekali. Dan saya percaya kalau kita semua ngotot berdoa sama Tuhan, minta Pak Jokowi 3 periode, nggak ada yang mustahil. Memang secara yuridis ya susah, tapi kalau Tuhan berkehendak, siapa yang bisa menolak? Amin. Tuhan Yesus berkati. Boleh tutup dalam doa, Bapak David. Ya, baik, kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini kami sudah boleh merenungkan bagaimana orang-orang percaya, apalagi kita hamba-hamba Tuhan harus berani berbeda dengan orang dunia. Kita walaupun diejek, dihina, difitnah, di apapun, kita harus memilih sikap yang terbaik. Seperti yang dilakukan Pak Jokowi. Dia memilih diam walaupun dia dihujat. Bayangkan dia orang nomor 1 di Indonesia, punya kuasa penuh. Tetapi dia memilih diam. Dan ini saya selalu ikuti. Di balik dia diam itu terjadi apa? Apa yang dia usahakan dan apa yang terjadi. Ternyata luar biasa sekali. Ya, kita belajar dari Pak Jokowi, kita belajar dan meneladani beliau bahwa dia itu betul-betul orang yang dipilih dan dipakai Tuhan untuk membangun Indonesia. Kita doakan agar Indonesia memiliki Yusuf-Yusuf yang lain. Kalau Indonesia punya Yusuf yaitu Pak Jokowi, punya Yusuf yaitu Ahok, dan Pak Erick Thohir, juga Pak Mahfud MD, dan
masih banyak lagi. Ini ada lagi Pak Heru ya sebagai pejabat sementara gubernur di Jakarta, itu juga punya prestasi yang dahsyat, yang luar biasa. Indonesia sebetulnya punya banyak orang hebat. Indonesia gudangnya orang hebat. Tetapi juga banyak orang-orang yang punya kepentingan sehingga mengguncang Indonesia dengan harta mereka yang sangat banyak sehingga terjadi banyak kacauan. Tapi kalau kita semua berdoa pada Tuhan, Tuhan akan pulihkan Indonesia, Tuhan akan memberikan presiden yang terbaik untuk Indonesia, presiden yang datang dan dipilih Tuhan, presiden yang terbaik yang bisa melanjutkan tongkat estafet Pak Jokowi, bahkan kalau berkenan, Tuhan memberikan Pak Jokowi kesempatan 1 periode lagi. Dengan Pak Ganjar sebagai wakilnya, sehingga nanti 5 tahun berikutnya Pak Ganjar sudah matang, sehingga pada waktu melanjutkan tongkat estafet Pak Jokowi, Indonesia bisa melaju dengan dahsyat dan luar biasa. Indonesia boleh menjadi negara adikuasa, negara yang ditakuti oleh lawan dan disegani oleh kawan. Ya Bapak, kami juga berdoa untuk semua hamba Tuhan yang ikut dalam acara Zoom ini, agar kita semua punya semangat untuk berani berbeda dengan jemaat, berbeda dengan masyarakat pada umumnya, berbeda dengan orang-orang yang tidak seiman, berbeda dengan siapapun, di mana kita menunjukkan integritas kita, menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan, menunjukkan kejujuran kita, menunjukkan komitmen kita di dalam melayani Tuhan, sehingga semua orang terkagum-kagum melihat kita dan ingin menjadi murid Tuhan. Ya Bapak, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Mari yang percaya dan diberkati katakan amin. Silakan Pak. Ya, terima kasih hambanya Bapak David Sunarandoko, luar biasa ya. Memang kita sudah jadi anak-anak Tuhan ya. Tentunya harus tampil beda juga ya. Iya kan. Tampil beda ya. Jadi jangan seperti orang yang dahulu belum mengenal Tuhan ya. Itu repot ya. Karena kita ini kan adalah suratan yang terbuka yang dibaca semua orang ya. Jangan kita menjadi batu sandungan ya. Terkadang kita bisa lupa ya kalau sudah naik jabatan tinggi ya, terkenal ya, itu suka lupa diri ya. Jangan sampai terjadi seperti itu sangat mendukakan hati Tuhan. Ya. Bukankah hidup kita ini punya prinsip bahwa kita harus hidup sebagai anak-anak Tuhan yang taat pada firman dan selalu menyenangkan hati Tuhan Yesus. Yes. Karena di Mazmur 37 ayat 23, Tuhan itu menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada Dia. Nah, kita harus introspeksi, apakah kita sampai hari ini masih adakah perkenanan Tuhan? Harus, masih ada. Ya, karena 2 Korintus 5 ayat 17, kita ini ciptaan baru, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Ya, kita harus benar-benar jadi terang Kristus ya, kemanapun kita melangkah, disegani orang ya, memiliki roh takut akan Tuhan, taat pada firman, mengasihi Tuhan lebih sungguh ya, apalagi melayani Tuhan selagi kita masih diberi waktu kehidupan ini ya, untuk memberitakan kabar sukacita pada orang-orang yang belum mengenal Yesus. Ya, kita harus ingat amanat agung ya. Matius 28 ayat 19-20. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa muridku. Baptislah dalam nama Bapa, Allah, Putra dan Roh Kudus. Dan ajarilah mereka seperti apa yang telah kuajarkan kepadamu. Aku akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Itu janji Tuhan. Pasti Dia akan genapi. Pasti Dia akan tepati. Amin. Ya, pegang janji Tuhan. Ya. Hidup ini kan hanya sementara ya. Kalau kuat 70 tahun, kalau kuat lagi 80. Tapi di firman Tuhan bilang manusia ini kalau kuat 120 tahun ya. Jadi kita melihat ada bisa umur seperti itu ya. Kecuali di Jepang itu ya. Di Jepang anak saya pergi itu ada anak yang ada oma opa umurnya 122 tahun itu. Ya, gandengan lagi opa oma. Ya. Saya percaya kalau gandengan kenapa? Saling bergantungan. Takut ada yang kepleset, ada yang megangi ya. Luar biasa ya. Di Okinawa itu kata anak saya. Banyak opa-oma yang umurnya di atas 100 tahun. Ya. Tentunya harus juga menjaga pola makan kita ya. Jangan sembarangan ya. Kalau kita mau umur panjang ya. Mau lihat anak
cucu, mantu, ya, buyut, ya, itu pasti akan terjadi kalau kita terus menjaga penguasaan diri kita dalam kehidupan kita. Amin. Terima kasih hambanya Bapak David Sunarandoko yang sudah menjadi saluran berkat firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak, istri, anak, mantu, cucunya diberkati oleh Tuhan. Usahanya buatnya berhasil dan beruntung dalam nama Tuhan. Silakan pada Erikson Sidabat untuk menampilkan ibadah besok. Nah, ibadah besok kita akan dilayani oleh Bapak Horas Siringo-Ringo dari Batam, ya, FGB Man. Orang FGB Man, kita mendapatkan tema proses, tentunya proses dari Tuhan. Ya, seperti hari ini kita diberkati ya firman-Nya ya. Besok pun kita akan diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Silakan sebuah pujian. Pendeta Derison bisa? Karena Pak Johan sampai aku Tuh, Pak Dodi ada Pak Dodi. Oh ya, silakan Pak Dodi. Satu pujian sebelum Pak. Ya, Pak Johan sampai aku lagi OTW itu. Nyanyi satu lagu ya? Ya, silakan Pak Dodi. Kecilin. Mari kita sama-sama naikkan doa syafaat kita, doa syukur atas firman Tuhan sore ini. Kami naikkan syukur Tuhan karena kami dapat dengar kebenaran firman-Mu. Kami siapkan hati kami dan kami menerima setiap berkat kebenaran firman-Mu. Bahwa kami Tuhan harus hidup berkenan sehingga terang yang Kau telah nyalakan dalam hidup kami sungguh-sungguh menyala dan bersinar menerangi setiap area di mana saja kaki kami melangkah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami datang yang kami tahu hanya Kau yang mampu. Sekali lagi, kemanakah kami mencari? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah yang kami tahu yang kami berikan keadaan waktu kami dan sentuhan kami dapat dalam sendiri kami pegang katakan kami pegang keadaan firman-Ku kami bukan sehat kasih-Mu kita dalam sendiri dan dipegang. Sekali lagi katakan sama-sama kami pegang keadaanmu
kami yang setia kasih-Mu, kami dapat dalam kami Indonesia Tuhan semua Ya, silakan Bu Messi, doa siapa? Kita satukan hati kita berdoa. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Kalau Tuhan masih beri sekali lagi kami kesempatan, kami bisa memuji, membesarkan, mengagungkan Engkau. Biar setiap pujian kami boleh jadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang datang kepada kami, mengingatkan kepada kami Tuhan. Kami sebagai anak-anak Tuhan harus berbeda Tuhan dengan dunia ini ya Bapa. Dan kami percaya roh yang ada dalam kami itu lebih besar daripada roh-roh yang ada dalam dunia. Terima kasih Tuhan, jadikan kami Tuhan Yusuf-Yusuf di akhir zaman ini ya Bapa, untuk membawa banyak orang bertobat, dan dengan kehidupan kami boleh menjadi berkat untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Memberkati hamba-Mu Tuhan, Bapak David Sunar Handoko ya Tuhan. Pakai hamba-Mu ini Tuhan lebih lagi Tuhan, dimanapun Tuhan dia melayani Engkau, Tuhan yang dimuliakan, Tuhan yang ditinggikan, Tuhan yang diagungkan dalam kehidupannya ya Bapa. Dan banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Memberkati istri, anak, cucu mantunya, memberkati usahanya, pelayanannya, apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, sukacita Allah melimpah di dalam kehidupan David Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan keluarga besar Bapak Pendeta David dalam tangan Tuhan, dan kami percaya Tuhan akan pakai menurut kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, memberkati juga Tuhan setiap hamba-Mu yang ada pada hari ini di Zoom, anak-anak Tuhan yang ada di Zoom ini. Kami percaya firman-Mu berkata, cari dahulu kerajaan-Mu serta kebenaran-Mu, maka segala yang Engkau tambahkan kepada kami dan segala penyakit Engkau lalukan. Itu firman-Mu Tuhan, dan setiap firman yang kami perkatakan itu terjadi dalam hidup kami. Kami yang ada pada sore ini dengan lemah, kami mendapat kekuatan yang baru. Kami yang sakit, kami percaya oleh bilur-bilur Yesus kami sudah disembuhkan. Kami yang punya masalah pergumulan hidup, kami percaya Engkau beri jalan keluar dalam hidup kami, dan Tuhan berikan kami Tuhan Yesus untuk tetap berharap dan percaya kepada janji-janji Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk Pak Komingguan sebagai Tuhan Yesus Gembala FM ini Tuhan berkati. Berikan kesehatan, kekuatan, hikmat-Mu ya Bapak. Supaya apapun keputusan yang diambil itu berasal dari Tuhan. Berkati istri, anak, cucu, mantunya. Berkati pelayanannya. Dan kami percaya Tuhan, Engkau sekali-kali tidak akan meninggalkan hamba-Mu ini Tuhan, dan berkat-berkat Tuhan, kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, sukacita Allah melimpah di dalam kehidupan keluarga besar Pak Komingguan ya Bapak. Makasih Tuhan, memberkati juga Pak Hendra Tuhan sebagai wakil dari FM ini Tuhan, pakai hamba-Mu ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kesembuhan sudah menjadi milik Pak Hendra, karena firman-Mu berkata tidak ada penyakit yang tidak dapat Tuhan sembuhkan. Engkau yang membuat organ tubuh Pak Hendra sempurna adanya Tuhan. Dan pada sore ini Tuhan, kami sehati Tuhan, karena firman-Mu berkata apa yang kami ikat di bumi terikat di surga, apa yang kami lepaskan di bumi terlepas di surga. Pada sore ini kami melepaskan kesembuhan bagi Pak Hendra di dalam nama Yesus. Pak Hendra sudah mengalami kesembuhan itu, karena Tuhan sudah siapkan kesembuhan itu bagi Pak Hendra. Berikan kekuatan. Amin. Percaya kepada Tuhan bahwa kuasa tidak berubah, tidak ada penyakit yang tidak dapat Tuhan sembuhkan. Dan kami percaya melalui Pak Yesus, penyakit ini dari Pak Hendra, dia boleh menjadi saksi-Mu Tuhan, bahwa mujizat itu masih sampai hari ini. Berkati pelayanannya Tuhan, berkati usahanya, apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Berkati istri, anak, cucu, mantunya dengan berkat Tuhan yang luar biasa.
Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa untuk Pak Dirikson, kami berdoa untuk Pak Yohanes, kami berdoa juga untuk Tuhan Yesus, Pak Joni, buat semua Tuhan yang ada di FM ini yang membantu Tuhan FM ini berjalan dengan baik semuanya karena kasih dan anugerah Tuhan. Dan kami percaya jeripaya mereka dalam Tuhan itu tidak sia-sia. Apa yang mereka lakukan Tuhan memperhitungkannya ya Bapa. Dan Engkau tidak pernah berhutang dalam hidup kami Bapa. Berikan mereka kesehatan, kekuatan, berkati pelayanan mereka, berkati keluarga mereka, berkati istri, anak, cucu, mantu mereka, berkati jemaat mereka dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Kami berdoa juga ya Bapak, buat Pak Johan juga yang sudah membawa kami dalam pujian. Tuhan berkati hamba-Mu ini Tuhan. Dimanapun Tuhan utus hamba-Mu ini boleh menjadi berkat. Berkati dalam jemaatnya juga ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Kami serahkan semua hamba-hamba Tuhan di dalam tangan-Mu. Kami berdoa untuk orang-orang tua kami, Tuhan yang sudah lanjut usia. Kami berdoa Tuhan buat Ibu Lydia. Kami berdoa buat Opung. Kami berdoa Tuhan untuk Ibu Grace. Kami percaya firman berkata sampai putih rambut mereka. Engkau tetap Allah yang menggendong mereka Tuhan. Dan kami percaya Tuhan penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup mereka. Pakai mereka Tuhan melalui kehendak-Mu dalam pelayanan mereka. Tuhan Yesus berkati ya Bapa. Dan kami percaya mujizat terus terjadi dalam hidup mereka, dalam pelayanan mereka, dalam jemaat mereka. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa. Setiap kami yang ada di Zoom ini, kami percaya satupun Tuhan tidak dilewatkan kami Bapa. Karena Tuhan, Engkau yang berjanji kalau kami datang mencari Engkau, maka kami akan menemukan Engkau Bapa. Dan kami percaya Tuhan setiap masalah kami Tuhan sudah menyelesaikannya ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa negara kami. Tuhan, pulihkan bangsa ini, selamatkan bangsa ini Tuhan. Karena kami tahu bangsa ini ada milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Berikan bangsa ini ada damai, sejahtera, sukacita Allah melimpah dalam bangsa ini. Dan setiap orang-orang yang belum percaya Tuhan, mereka boleh datang kepadamu. Karena firman berkata setiap mulut akan mengaku, setiap lutut akan bertelut. Mengaku Engkau Tuhan dan Juru Selamat. Berkati Bapak Presiden Pak Jokowi, wakilnya Tuhan Yesus. Tuhan berkati, Tuhan aparat keamanan, Tuhan Yesus, TNI, kepolisian, kejaksaan, Tuhan RT, RW, Tuhan lurah, Tuhan. Tuhan, kami berdoa bagi mereka semua yang ambil bagian dalam pemimpin Tuhan Yesus negara ini. Tuhan berkati mereka. Beri roh takut akan Tuhan. Supaya setiap keputusan yang diambil oleh Tuhan Yesus, Bapak Presiden kami, itu berasal dari Tuhan. Dan biar Tuhan, Engkau dimuliakan di bangsa ini Tuhan. Dan banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu Tuhan. Di seluruh muka bumi Tuhan. Berkati mereka, urapi mereka. Pakai mereka ya Bapa. Supaya dimanapun Tuhan utus mereka Tuhan. Tanda-tanda heran itu akan menyertai mereka ya Bapa. Dan mereka boleh melihat penyertaan Tuhan dalam pelayanan mereka. Dalam rumah tangga mereka. Dalam jemaat mereka. Tuhan memberkati. Makasih Bapa. Kami berdoa juga Tuhan untuk dokter, suster, Tuhan juga memberikan hikmat-Mu supaya setiap keputusan yang mereka ambil itu berasal dari Tuhan. Berikan mereka kesabaran Tuhan untuk melayani setiap pasien-pasien dan setiap pasien-pasien Tuhan yang mereka layani itu mulai mengalami kesembuhan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan-Mu dan kami percaya doa orang benar bila yakin didoakan sangat besar kuasanya. Di dalam nama Yesus, kami akan menerima berkat yang dari Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadamulah kami semua percaya. Tuhan Yesus memberkati kau dan Tuhan Yesus melindungi kau. Tuhan Yesus menyinari kau dengan wajahnya, memberi kau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir, memberi damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semuanya dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu menjadi rupa yang harum di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan selalu ada. Hati Tuhan Yesus disenangkan oleh pelayanan kami semua.
Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang, di awan-awan yang bermain menjemput kita orang-orang yang saleh, yang sudah diberkati firman Tuhan. Sama-sama kita setuju katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan. Amin. Kita percaya bahwa doa syafaat sudah dikabulkan oleh Tuhan. Terima kasih buat namanya Bapak David Sunarandoko yang waktu itu pernah batal ya Pak ya, gara-gara apa itu ya, di jadwal nggak hadir ya Pak ya. Ada perjalanan ya. Pernah itu bulan Desember kayaknya, bulan Desember itu. Mic-nya belum dibuka Pak, mic-nya. Mic-nya belum dibuka. Mic-nya. Oke Pak. Iya, waktu itu kami tunggu-tunggu nggak hadir, ada apa Pak? Ya. Ya, lupa saya tuh. Iya, ya padahal udah itu. Jadi gak bosan-bosannya untuk membagikan berkat firman Tuhan bagi family ministry, ya kan? Apalagi tipikal Yusuf ya, seperti bagaimana kehidupan kita sekarang. Saya percaya sekali bahwa itu dituliskan sepertinya untuk standar kehidupan manusia sekarang yang bagaimana patron seperti yang Bapak katakan tadi, bagaimana orang bisa hidup seperti itu sudah langka ya, tanpa ada sedikit keluhan ya, seperti domba yang dibawa ke penyembelihan juga saya lihat itu Yusuf ya, dan lamanya bukan 1 tahun 5 tahun 13 tahun yang dia dikasih jubah itu sama ayahnya yang lebih sayang kepada dia, itu umur 17 tahun, dan kemudian dia diangkat menjadi penguasa di Mesir itu umur 30 tahun. Berarti 13 tahun dia mengalami proses untuk menjadi next level ya. Akhirnya dia merasakan bahwa mimpinya itu terwujud gitu loh, yang diawali dari mimpi. Nah, saya percaya juga banyak tadi mengatakan bahwa Indonesia ini juga seharusnya bisa maju dengan pemimpin-pemimpin yang baru seperti itu. Tapi itulah, kita jangan henti-hentinya berdoa. Terima kasih, dan saya mungkin akan sesuai dengan arahan Pak Gembal tadi, dan juga Pak David Sunarandoko juga nanti mungkin mau makan malam, mungkin hanya setengah jam saja sampai 18.30 kita buat bincang-bincang, karena nanti ada rapat sedikit di family ministry. Saya berikan waktu kepada Pak Timi Setiawan, nanti terlambat makan. Silakan Pak Timi Setiawan. Shalom buat tambahnya. Ya, shalom. Pak Darso, terima kasih. Ya. Ya udah, saya pendengar aja, Pak. Ya. Bapak Yusuf sekarang ya, Pak ya. Ini ngomong-ngomong rapat untuk pekerja apa untuk umum? Untuk pengerja aja, Pak. Yang perlu istirahat aja, Pak. Oh, siap. Dan jangan dipaksain, Pak Timi. Iya. Saya antara banyak kurang out. Iya. Berkati. Terima kasih Pak Timi, sehat selalu. Sama-sama. Ya. Silakan Pak Ibu Pendeta Erlintan, salam. Kenapa Pak? Ya, silakan kasih tanggapan gimana. Saya tadi nggak ikut deh. Oh ya. Ikut dulu aja. Oh ya, terima kasih Bu Erlintan. Tuhan berkati. Ibu Messi, silakan Bu Messi. Salam Bu Messi.
Suaranya nggak jelas loh Bu Messi. Iya, suaranya nggak jelas Bu Messi. Tadi doa syafaat bagus kok, ini sekarang nggak lagi ya? Tapi tadi hilang Jangan dekat-dekat ke TV atau laptop Bu. Kurang dengar Bu. Nggak jelas kayaknya ada suaranya deh. Yang berisik tuh siapa tuh? Berisik banget tuh. Ada suara yang berisik. Kedengaran nggak, Pak Dirikson? Ya, lanjut Bu. Iya, tadi tuh ada suara yang berisik, Pak Dirikson. Sudah saya tutup, Messi. Siap. Makasih. Kalau masalah menutup, Pak Johannes ahlinya. Ayo membuka ya. Makasih Pak David untuk firman-Nya, luar biasa Pak. Ya, memang kita sebagai anak Tuhan harus berbeda, ya. Biar Tuhan pakai kita di akhir zaman ini seperti Yusuf yang berbeda. Semuanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Karena kita adalah terang dan garam dunia. Supaya dimanapun kita ada, Tuhan yang dimuliakan dalam hidup kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Pak David Sunar Handoko. Ya, terima kasih Bu Messi. Ya, silakan Bu Grace. Salam Bu Grace. Ya, terima kasih Pak Dirikson. Terima kasih Pak David untuk firman-Nya. Ya, tampil beda memang nggak gampang ya Pak. Kemarin itu kita baru ditegur dengan firman Tuhan bahwa ikan di laut itu ya, sekalipun air laut itu asin, ikannya tidak asin. Begitu juga kita di dunia ini, kita harusnya tidak bisa sama dengan dunia ini. Artinya ada perbedaan, tadi sudah Bapak jelaskan. Dan memang kalau dari cerita Yusuf, aduh prosesnya tuh Pak, dari mimpi sampai jadi raja itu nggak main-main. Kalau untuk saya dulu waktu sekolah minggu itu kayak si Yusuf kayak tolol gitu. Mau aja dimasukin sumur diam aja, dijual diam aja. Ini diam aja. Kalau untuk kita yang pakai akal goblok banget sih, kok nggak dilawan gitu. Tapi akhirnya lihat ketika dengan tadi Bapak katakan diam itu emas. Dia tidak menjawab, dia tidak membela dirinya. Tetapi kita lihat bahwa Tuhan yang promosi untuk dia. Dia boleh menjadi Perdana Menteri ya di Mesir. Itu biar itu menjadi bagian kita. Saya juga sulit Pak untuk diam tuh. Waduh. Apalagi kalau lihat orang yang macam-macam rasanya nggak bisa diam Pak. Maunya nyamber aja kayak bensin. Ya, nggak sabar. Tapi ya puji Tuhan setiap hari kita ditegur melalui firman Tuhan, dinasehati, bahkan didoakan. Supaya kita juga bisa tampil beda. Terima kasih untuk firman-Nya Pak David. Tuhan memberkati pelayanan Bapak dan kita semua dalam family ministry. Amin. Terima kasih Pak Dirikson. Ya, terima kasih Bu Grace. Silakan buat hambanya Pak Liman Handoko. Salam. Silakan Pak Liman dari Surabaya. Shalom Pak Liman. Lewat dulu Pak. Iya ya Pak. Tumben Pak David itu Pak Sutarjo nggak hadir ini Pak David. Kemana? Suaranya nggak dibuka Pak. Suara Pak David nggak terbuka. Ya, oke. Pak Tarjo hari ini sedang sakit, tadi juga pagi nggak siaran. Oh iya, kemarin kesaksian juga sakit memang. Ya, dia lagi sakit. Ya, kita doakan nanti. Ya. Ya, silakan Pak Airul Gultom, Shalom.
Shalom Pak Hairul Gultom. Ya, hambanya Pak itu, Pak Anpal. Shalom Pak Anpal. Shalom. Saya nyimak aja, Pak. Iya, Pak. Soalnya tadi terlambat. Ini Pak Samuel siapa ya? Shalom Pak Samuel. Ibu Adeline, silakan Bu Adeline. Ya, shalom Pak Direksi. Ya. Terima kasih hambanya Bapak Pendeta Handoko berani tampil beda gitu. Sebenarnya kesaksian ini terjadi juga pada saya beberapa minggu yang lalu gitu. Sebenarnya saya tidak mengetahui ada masalah apa gitu, tapi setahu saya tidak ada masalah apa-apa gitu. Tapi ternyata ketika orang yang mengira saya di mata dia jahat dan tidak berterima kasih, akhirnya dia sendiri yang berkoar gitu kan. Di situ saya baru tahu, ya puji Tuhan saya bisa tampil beda, dalam arti kita dinilai orang mungkin menjadi orang yang gampangan karena uang gitu Pak. Tapi saya bersyukur saya dapat membuktikan bahwa kita melayani Tuhan. Jadi saya juga berani katakan ya di tahun 2023 ini kita harus berani tampil beda. Walaupun kita memulai lagi dari nol, tapi saya benar-benar mau melakukan itu fokus hanya untuk Tuhan, bukan buat manusia. Saya nggak peduli, saya puji Tuhan, saya tipe orang yang tidak mau ambil pusing, dalam arti saya tidak mau gampang sakit hati gitu Pak. Ketika saya melakukan dengan tulus, tapi ternyata nggak berjalan sesuai dengan yang saya pikir baik-baik saja gitu. Tapi saya nggak peduli selama saya itu lakukan dengan tulus. Ya kalau memang akhirnya ada kenapa-napa, ya saya tetap fokus pada Tuhan. Makanya firman pada hari ini berani tampil beda. Saya berani katakan bahwa saya mau tampil beda. Karena siapa? Karena Yesus. Bukan karena kuat gagah dan hebatnya saya, tapi karena Yesus. Saya mau melayani Tuhan hanya fokus untuk Yesus, bukan dengan embel-embel yang lain. Itu aja. Terima kasih Pak Handoko. Firman pokoknya dari awal tahun ini ya, dari Januari di FM itu semua firmannya selalu bersangkut pautan. Dan saya percaya semua kita yang ada di Zoom ini biar semakin hari Tuhan berkati, Tuhan pulihkan semakin indah menjadi bejana yang benar-benar Tuhan mau. Gitu. Terima kasih Pak Handoko, sehat selalu. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Derikson. Shalom. Terima kasih Bu Adeline. Kalau saya mimpi apa Pak? Mimpi memiliki mobil anti seperti punya Bapak itu wajar nggak Pak ya? Ya orang mimpi kan ada dua macam Pak. Kita ini kalau tidur ya, pasti mimpi. Tapi itu hanya bunga tidur, nggak ada hubungannya dengan kehidupan kita. Nah, tapi mimpi kita pada waktu kita bangun, itulah yang terjadi kenyataan. Benar kan? Mimpi pada waktu kita bangun itu namanya visi. Jadi pada waktu kita ini bangun, kita punya suatu mimpi, mimpi itu harus diwujud nyatakan dengan perjuangan yang keras, menjaga kepercayaan, menjaga komitmen, integritas, kemudian kita harus memiliki sikap yang baik yang bisa dipercaya oleh semua orang sehingga mimpi kita pada waktu bangun itu bisa menjadi kenyataan. Itu kan yang paling penting. Kalau mimpi waktu tidur itu nggak penting, itu hanya bunga tidur. Bunga tidur ya. Tapi ada banyak hamba Tuhan yang menyampaikan dalam khotbah bahwa mimpi Yusuf itu adalah merupakan jadi visi gitu. Ya. Itu gimana kira-kira pendapat Bapak? Jadi Tuhan berbicara kepada Yusuf melalui mimpi. Ini kan berbeda.
Kalau kita mimpi misalnya kepengen punya mobil antik, atau kepengen punya istri cantik, atau kepengen rumah bagus, itu kan mimpi bunga tidur. Tapi yang di Alkitab dicatat itu kan mimpinya Yusuf itu kan kesan dari Tuhan. Ya. Dan menurut Bapak itu dia bisa mengartikan mimpi, dia pemimpi dan dia mengartikan mimpi itu termasuk karunia nggak Pak? Nah, Yusuf itu mimpi, tetapi karena dia ini belum dewasa, dia sampaikan mimpinya itu sembarangan saja kepada orang tua dan saudara-saudaranya. Sehingga mereka ini malah menjadi marah sama Yusuf. Mereka ini menganggap Yusuf ini sok-sokan gitu ya. Padahal itu betul-betul mimpi dari Tuhan. Sedangkan Yakub itu ayahnya dan ibunya cuma menyimpan dalam hati aja. Mereka harusnya kan bisa mempersiapkan Yusuf itu, karena Yusuf sudah dipilih Tuhan tadi pemimpin kita, malah dimanjakan. Jubahnya aja jubah mahal, sehingga akhirnya di take over sama Tuhan. Karena dianggap Yakub ini nggak bisa mewujudkan mimpinya Tuhan. Diambil alih, dimasukkan ke dalam penderitaan. Di mana Yusuf dimasukkan sumur, kemudian dijual jadi budak belian, selama bertahun-tahun baru akhirnya Yusuf itu jadi orang nomor satunya Potifar, kemudian dituduh masuk penjara lagi, kemudian diangkat jadi penasehat Firaun, akhirnya jadi perdana menteri. Terjadi mimpinya yang melalui suatu proses penderitaan. Karena orang tuanya nggak mampu untuk mendidik Yusuf, nggak tanggap dengan mimpi yang Tuhan sudah sampaikan melalui cerita Yusuf. Jadi kita sebagai orang tua itu harus bisa paham, bisa tanggap, sehingga kita bisa membantu proses daripada anak kita yang sebetulnya sudah digariskan Tuhan melalui mimpi yang dari Tuhan itu. Dan mimpinya itu juga bukan cuma sekali. Ada beberapa kali, tapi Yakub tidak paham, nggak tanggap, sehingga akhirnya Tuhan marah, di take over. Tuhan pakai cara yang lain, bukan melalui orang tuanya, tapi pakai cara yang lain, yaitu melalui lembaga kita. Ya, makasih Pak. Ya, luar biasa. Jadi di setiap bab pasal itu selalu dikatakan bahwa Yusuf disertai oleh Tuhan. Makanya kita lihat setiap dia mengartikan mimpi itu kayak refleks saja dia. Begitu dengar mimpi juru minum dan juru roti itu langsung diartikan. Nah, luar biasa. Silakan Pak Dodi Menat. Shalom Pak Pendeta Dodi Menat. Ya, shalom. Shalom, terima kasih Pak Sunar Handoko. Tuhan berkati. Suara kita bergema ya Pak ya? Iya ini. Atau iya ya. Oke. Suara saya bergema nggak Pak? Sedikit. Bukan, memang Pak, suara Pak David Sunar sama Pak Dodi itu memang ngebas, sama-sama ngebas. Begitu. Haleluya. Pak Derikson, bisa di-share nggak itu khotbahnya tadi? Ya. Bisa di-share nggak khotbahnya? Bisa. Bagus. Nanti di YouTube. Tapi di pendengaran Pak Derikson, teman-teman suara saya nggak delay ya? Bagus kok Pak, bagus jelas. Oke. Enggak, cuman sama-sama ngebas gitu loh. Pak David nggak pakai, Pak Dodi sama Pak David kalau nggak pakai mic, walaupun nggak pakai mic, khotbah kedengaran sama orang. Yes, amin. Ya, saya mau nanggepin ini Pak. Saya senang sekali ketika hari ini juga lewat khotbah tentang integritas Yusuf. Lalu kita juga tadi Bapak Sunar cukup lama juga menyoroti tentang presiden kita Pak Jokowi. Jadi saya percaya sekali bahwa hal ini adalah hal yang penting untuk gereja Tuhan juga punya sikap yang benar tentang bangsa dan negara, tentang pemerintahan kita. Dan saya senang sekali mendoakan pemerintah, bangsa dan negara dalam doa-doa syafaat. Saya cuma mau sorotin itu aja Pak. Dan Yusuf ini gambaran juga bahwa Tuhan pakai kita.
pakai kita, pakai gerejanya di tengah-tengah bangsa untuk menjadi pemimpin ya yang dapat memberikan bukan saja kontribusi tetapi satu kekuatan, sesuatu hikmat untuk memimpin. Jadi ketika terus-menerus pemerintah sendiri menggemakan bahwa Indonesia ini jangan khawatir, jangan takut. Walaupun Pak Presiden kalau orang nangkepnya cuma sepintas, oh nanti akan ada kegelapan. Bukan. Justru sebagian besar khotbah atau juga pesannya Pak Presiden itu bukan hal yang menakutkan, justru optimisme. Justru hal-hal positif, justru hal-hal mengajak rakyat tahu bahwa bangsa kita ini bangsa yang Tuhan sedang pakai dengan semua kekayaannya yang ada. Jadi saya sangat percaya bahwa hal ini kalau kita selaraskan dengan firman Tuhan hari ini, saya hanya ingin mengajak Bapak Ibu, berdirilah bagi bangsa kita. Berdirilah bagi pemerintahan kita yang ada saat ini. Karena Roma pasal 13 itu menjadi ketentuan buat kita. Pemerintah itu adalah hamba Allah, hamba Tuhan, sama dengan kita. Ya, tapi otoritas Tuhan ada atas pemerintahan kita, siapapun yang akan jadi presiden nantinya. Karena itu saya sempat membaca satu puisi. Kalau mungkin Bapak Ibu juga dapatkan puisi yang sama tentang puisi atau suatu cerita atau keprihatinan ya tentang presiden, menyebut nama istri presiden juga, anak-anaknya. Suatu kekaguman dari penulis itu. Bahwa ini orang-orang yang luar biasa, keluarga yang luar biasa. Ya, kalau saya melihatnya sesuai dengan family ministry, saudara ya. Pak Presiden kita ini membangun kehidupan keluarga yang luar biasa menurut saya. Ya, anak-anaknya sampai besar dan dengan tidak sama sekali disebutkan ikut-ikutan atau mengambil keuntungan dari posisi bapaknya. Ya, itu dapat kita lihat dari semua cerita tentang mereka. Jadi, sore ini saya ingin izinkan saya ngajak nyanyi, lalu untuk bangsa dan negara kita sebentar. Saya sengaja pakai background Indonesia, merah putih. Kalau ya Yusuf dapat jadi berkat bagi satu bangsa yang secara seluruhnya mayoritas ya Yusuf sebagai pribadi yang budak minoritas lah dikatakan, tetapi dia yang memimpin ya secara de facto, dia yang berkuasa atas Mesir ya. De jure-nya masih tetap Firaun ya, secara hukumnya Firaun, tapi faktanya Yusuf lah yang memimpin negeri itu. Lewat lagu ini saya ingin ngajak Bapak Ibu, ayo kita doakan anak-anak kita, generasi di bawah kita, entah anak, ponakan, bahkan cucu kita nanti ke depan. Mereka lah yang akan memimpin negeri ini. Mereka lah yang akan jadi berkat. Karena kita ngikutin apa yang Tuhan sedang kerjakan atas negeri kita. Jadi kita nggak sekedar berdoa untuk bangsa dan negara kita, memperkatakannya, ya, memperkatakannya dengan iman. Karena firman Tuhan katakan hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Barang siapa menggemakannya, dia akan makan buahnya. Lagu ini lagu lama, mungkin Bapak Ibu masih ingat. Saya ingin ajak nyanyikan lagi. Ini ditulis oleh Mawar Simorangkir kalau tidak salah ya. Bukan sih. Saya lupa. Tapi lagu yang lama, lagu doa yang lama. Kita nyanyikan sama-sama ya. Bagaimana tidak Bapa sayang pada Indonesia bangsa yang besar. Ratusan juta jiwa di negeri ini yang menantikan keselamatan daripadamu. Bagaimana Bapak? Bagaimana tidak Bapak sayang
pada Indonesia bangsa yang besar. Ratusan juta jiwa di negeri ini yang menantikan keselamatan daripada kau jaga kebenaran kemuliaan di atas Indonesia. Terputus-putus Pak Dodi. Inilah maka aku jadi aku bagi kali kemuliaanku. Maka aku jadi aku bagi bangsaku demi kemuliaan. Amin, amin. Saya mendoakan keadilan di tengah bangsa kita ini terus terjadi, saudara ya. Dan itu dari sejak pandemik saya bersaksi juga di sini ya. Dari awal pandemik, dari bulan Maret tanggal 14 kalau tidak salah, saya membuka Facebook saya live dengan doa dari tanggal 14 Maret tahun 2020 itu. Berlanjut hampir tiap malam. Dan pokok-pokok doa itu seakan satu doa yang seakan-akan bisa nggak ya kalau kita terus doa, Tuhan, korupsi di negeri ini bisa diberantas karena korupsi itu disebutkan dengan extraordinary crime. Jadi kejahatan yang luar biasa. Lalu kita naikkan doa. Tapi saya percaya, saudara, sedikit demi sedikit Tuhan habiskan ya. Akhirnya di tahun kemarin, saya percaya dimulai dari anak-anak Tuhan, semua dibabat habis, saudara ya. Tapi itu bagian tetap doa kita. Cuma hari ini, kenapa saya nyanyi lagi lagu ini, ada putusan, baru tuntutan ya kepada keadilan. Ini tidak bicara tentang suku atau apapun. Tadi juga kita yang ngikutin persidangan Putri ya, PC dan Eliezer, saudara ya. Saya cukup sedih, tetapi saya tetap optimis dan percaya bahwa keadilan di Indonesia pasti tetap Tuhan berkuasa untuk menegakkan. Maaf kalau ini agak menyimpang sedikit dari tema kita. Terima kasih Pak Sunan, Andoko, terima kasih Pak Komingguan, Pak Derikson. Ya, terima kasih.